Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry. Di Tips Baking bersama Miki kali ini, kita akan membahas lanjutan dari episode 3 kemarin ya. Yang belum nonton episode 3, linknya bisa dicek di deskripsi. Kita akan bahas hari ini oven apa yang tepat untuk memanggang cake. Kan kemarin kita sudah bahas gimana caranya bikin cake yang lembut. Jadi waktu dimakan nggak seret. Hari ini kita akan bahas oven atau peralatan yang kira-kira apa sih yang paling tepat buat bikin. Sebelumnya kita akan bahas dulu oven-oven yang biasa ada di umum ya, yang di luaran. Yang pertama, paling sering, aku belajar juga awal-awal pakai oven ini, oven tangkring. Oven tangkring itu oven yang terbuat dari kotak ya, jadi dia nggak ada sumber panasnya. Untuk pemanasannya dia harus diletakkan di atas kompor. Jadi sistemnya untuk oven tangkring ini dia adalah api bawah saja dan pengaturan suhunya dari putar gas dari kompor. Oven yang pertama tangkring ini paling sering digunakan karena dia yang satu ekonomis dan juga mudah waktu itu. Tapi berhubung mengikuti perkembangan zaman, oven-oven lagi yang rumahan juga semakin banyak. Seperti oven listrik yang kecil-kecil itu, yang ukurannya seperti microwave. Terkadang ada microwave oven, mereknya macam-macam, speknya juga sekarang macam-macam. Oven listrik untuk rumahan, dia biasanya menggunakan api bawah dan api atas. Ada yang bisa di-set suhunya untuk api bawah sendiri, atas sendiri, atau suhunya jadi satu, tapi bisa di-set nyalanya api atas atau api bawah saja. Biasanya kalau oven listrik ini kapasitasnya kecil ya, jadi teman-teman harus menyesuaikan. Tapi cocok nggak buat bikin cake? Kita ngomong lagi nanti. Oke, lanjut oven yang ketiga. Oven yang ketiga adalah oven gas. Oven gas yang aku maksud di sini adalah oven yang biasanya di toko-toko bahan kue sering dijual. Jadi dia sistem pemanasannya tetap menggunakan gas, tapi pengaturan suhu panasnya cuma berdasarkan memutar knob gas. Dan biasanya apinya bisa ada yang di atas, ada yang di bawah. Oven gas ini biasanya kapasitas juga macam-macam. Ada yang untuk loyang 30-40, ada juga yang agak lebar, bisa oven untuk loyang 40 kali 60. Itu oven gas. Kemudian lanjut, yang lebih modern lagi sedikit dari oven gas, kita ada oven deck. Oven deck itu ya seperti ini ya. Oven deck itu yang oven sudah otomatis, matic. Kapasitasnya mulai dari 1 loyang 40 kali 60 sampai 3 loyang 40 kali 60 bisa masuk. Biasanya sumber panasnya bisa menggunakan listrik atau menggunakan gas. Dan kelebihan dari oven deck, dia sudah bisa diatur suhunya. Suhu bisa diatur suhu api atas, suhu api bawah, bisa masing-masing diatur lengkap dengan timer dan kawan-kawan. Bahkan untuk beberapa oven deck, mereka juga menyediakan sistem steam kukus, ya benar kukus, tapi di oven deck. Jadi dia prinsipnya seperti ada wadah di bagian atas. Biasanya steam di oven deck ini lebih banyak digunakan untuk bikin roti Eropa seperti baguette dan kawan-kawan. Jadi sistemnya dia cuma untuk nge-steam di awal. Jadi plat ada panas, mereka siram air untuk mengeluarkan uap. Itu untuk memberi kelembapan di awal ya. Jadi kalau untuk baguette itu dia bentuk kulit biar bisa cracking. Itu oven deck. Lanjut, lebih modern sedikit, di atasnya oven deck ada oven convection. Oven convection ini modelnya sekilas mirip oven listrik. Benar, modelnya seperti oven listrik. Tapi biasanya oven convection dilengkapi dengan kipas di bagian belakang atau samping. Jadi sumber panasnya dia biasanya cuma satu. Satu ini dalam artian satu temperatur ya, bukan api atas atau bawah aja. Tapi satu titik panas, dan setelah itu dari titik panas itu dibantu dengan kipas, itu mensirkulasi udara panas. Jadi udara panasnya bisa meliputi satu ruangan oven convection. Kelebihan oven convection satu lagi,
dia biasanya bisa diletakkan lapis-lapisan, ada sub-sub-subnya. Jadi satu oven convection kelihatannya lebarnya cuman mungkin sekitar 78 cm, dia bisa isi bertingkat sampai 5 loyang. Atau ada juga yang besar-besar yang modern itu bisa lebih ya. Itu yang paling umum, oven tangkring, kemudian oven listrik rumahan, oven gas, oven deck, oven convection. Itu yang umum. Plus ini kita kan ngomong lebih nggak umum. Kalau kita masuk ke bakery mereka juga ada oven seperti oven rotary atau revolving oven. Untuk dua jenis ini biasanya untuk kapasitas produksi yang jumlah besar. Jadi kalau ngomong singkat ya, kalau untuk si oven rotary ini sendiri, kalau teman-teman tahu ada tray buat naruh kue banyak. Nah, tray yang cooling rack yang bisa digeser-geser itu diisi semua adonan dan adonannya masuk satu rak. Jadi satu rak masuk ke oven, nanti di dalam ovennya ini memutar tray yang di dalamnya. Ini panasnya sistemnya mirip seperti convection, cuman kapasitas yang lebih besar dan dia dibantu berputar di tempat. Sedangkan untuk revolving ini lebih banyak dipakai di industri bakery karena memang untuk kapasitasnya lebih besar lagi. Biasanya ukurannya bisa sampai satu ruangan. Apinya biasanya prinsip dasarnya itu di bagian belakang bawah atau bawah atas. Kemudian roti, kalau teman-teman bayangkan seperti komedi putar. Nah, di dalam revolving oven ini sistemnya seperti komedi putar, jadi roti itu bergeser terus geser mengikuti putaran di dalam oven. Nah, cukup banyak kan? Jadi pertanyaannya kita balik ke topik. Oven apa sih yang paling ideal buat bikin cake kita lembut? Sebenarnya cake lembut atau enggak, oven penting. Kalau pribadi aku paling cocok dengan oven penggunaan api bawah dan api atas. Kenapa api bawah dan api atas? Karena untuk mengovenan biar paling cepat, kita butuh panas dari atas dan bawah. Jadi pemanasan dari atas sama bawah bersamaan, dia matangnya paling cepat. Satu itu. Tapi karena dia menekan dari atas dan bawah, otomatis uap air ini bisa lebih ditahan dari atas dan bawah, nggak terlalu mudah tembus ya. Itu. Tapi pakai yang lain bisa nggak sih? Bisa aja. Kayak oven tangkring, oven kita ngomongnya oven dengan sumber api panas bawah, itu nggak masalah. Cuman biasanya untuk kelemahan oven dengan api panas bawah adalah waktu pemanggangan yang lebih lama. Karena dia proses pemanasannya cuman dari bawah merambat ke atas. Seringkali untuk oven seperti cake dengan yang dipanggang dari oven api bawah, bagian atasnya cenderung pucat, atau kalau kita ngejar bagian atasnya coklatnya bagus, otomatis cake ini cenderung lebih kering. Itu akan mengurangi kelembutan dari cake tersebut ya. Tapi teman-teman perhatikan, teman-teman cari celah itu pasti ada ya, jangan khawatir. Terus kemudian oven listrik api atas bawah itu oke, cuma perhatikan teman-teman cari oven listrik yang punya kekedapan cukup baik. Dalam artian teman-teman perhatikan di bagian pintu, biasanya pintu ini ada penahan seperti karet. Karet ini fungsinya untuk menahan panas biar tidak mudah keluar dari oven. Nah, kalau penahan panas ini cukup baik, otomatis nanti untuk cake teman-teman, uap udaranya nggak mudah terbuang keluar. Ya, kemudian untuk oven gas juga nggak masalah, oke juga karena api atas bawah. Cuma perhatikan karena penyetelannya dengan manual mengeset gas, jadi perhatikan ada temperatur di tengah biasanya. Itu teman-teman perhatikan temperaturnya, suhu. Dan kalau sudah terbiasa untuk mutar main api di api atas bawahnya, pasti juga bisa dengan baik. Dan perhatikan juga di pintu, kalau oven gas biasanya sih sudah cukup tebal ya, jadi secara kekedapan sudah cukup baik. Kalau oven deck lebih baik lagi.
Karena apinya sudah api atas bawah, dan oven deck biasanya pintunya lebih kedap. Dan karena ukurannya dia besar ya, otomatis panas yang di dalam ini tidak mudah keluar. Tapi perhatikan juga oven deck kualitasnya beda-beda. Jadi teman-teman harus belajar oven deck dari teman-teman punya masing-masing, pasti ada ciri khasnya. Ada yang, aku ngomong sedikit ya, bagian atasnya mungkin atasnya panasnya kenceng, atau bawahnya panasnya lebih kenceng. Itu teman-teman cari selanya. Dan biasanya oven deck karena ukurannya agak besar, sumber apinya cuma di atas dan bawah, terkadang ada di titik-titik tertentu itu lebih panas, ataupun titik-titik tertentu kurang panas. Itu kelebihan kekurangan oven deck. Kemudian oven convection, nah ini bagus banget. Oven convection dia bagus juga sih sebenarnya buat cake. Tapi perhatikan kalau untuk cake, oven convection itu suhunya harus teman-teman kecilkan sedikit. Karena prinsipnya ovennya ini panasnya ditiup dengan kipas, jadi udara ini dia bergerak terus di dalam. Kalau bergerak, otomatis sirkulasinya kan di dalam ya, selama tertutup, ruang tertutup, itu dia akan lebih cepat. Dan cenderungnya suhu yang terbentuk sedikit lebih panas dibandingkan proses pemanasan seperti di oven deck atau oven listrik yang biasa. Jadi bisa, tapi perhatikan penggunaan suhu, dan seandainya teman-teman bisa mengatur kecepatan kipas, teman-teman sesuaikan, karena beda merek biasanya kecepatan kipasnya beda-beda. Kalau kecepatan kipasnya terlalu tinggi, hati-hati, cake teman-teman biasanya bagian atas ini lebih cepat kering karena kan terbuka. Otomatis kalau bawahnya masih basah, dia akan dorong dan bagian atasnya retak. Itu. Tapi kalau teman-teman sudah tahu selanya, kalau di resep 180, teman-teman punya oven convection yang ada kipasnya, teman-teman atur dulu di sekitar 165 sampai 170, dan teman-teman lihat lagi nanti ya. Jadi pastikan dicoba, belajar kenali oven dari teman-teman. Sedangkan untuk oven revolving dan rotary, karena kapasitasnya untuk besar, otomatis dia proses panggangnya sedikit lebih lama, dan sedikit lebih lama otomatis nanti cake biasanya sedikit lebih kering. Makanya kalau untuk secara skala industri biasanya lagi itu mereka akan menyesuaikan resep sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa yang ditambahkan pelembut-pelembut seperti SP atau pelembut-pelembut alami lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, oven apa yang paling ideal untuk bikin cake lembut? Kalau dari aku pribadi, oven paling ideal adalah oven yang bisa menyalurkan panas dari atas dan bawah secara cepat dan merata. Bisa dari oven api atas bawah atau oven convection, karena prinsipnya kita mengejar untuk waktu pemanggangan dan sirkulasi udara. Itu hasilnya paling maksimal. Tapi jangan khawatir, jangan susah karena diomong seperti ini, nggak mau pakai seperti oven api bawah, seperti oven tangkring, atau pakai oven-oven lain. Jangan khawatir teman-teman, sebenarnya semua oven dibuat pasti punya tujuan untuk bikin hasil yang terbaik. Cuman perhatikan tiap karakter, tiap oven punya ciri khas sendiri-sendiri. Selama teman-teman bisa cari ciri khasnya, bisa belajar, ini selanya harus di sini, ini selanya harus diginiin, pasti teman-teman bisa bikin cake yang lembut juga, biarpun dengan peralatan yang teman-teman punya di rumah. Mungkin yang bagi orang lain bilangnya nggak maksimal, mungkin ya menurut video ini katanya kurang, nggak bagus. Nggak, video ini prinsipnya aku ingin mengajarkan, jangan khawatir, peralatan memang, harga peralatan, kualitas itu akan mempengaruhi, tapi bukan berarti kalau teman-teman punya peralatan yang standar atau yang biasa, hasilnya nggak bagus. Nggak. Yang penting teman-teman mau belajar dari peralatan, belajar dari teknik cara pembuatan cake, hasilnya akan bisa. Dan seandainya untuk jualan, kalau teman-teman ada rezeki tambahan, rezeki lebih bagus, aku ingin upgrade peralatan yang lebih baik, ya lebih bagus juga teman-teman. Ya.
Jadi sekian tips dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Ya, kalau teman-teman misal ada pertanyaan lagi yang masih mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar, aku akan bantu jawab secepatnya. Kalau misalnya ada topik-topik lain yang teman-teman ingin aku bahas di sini, jangan lupa tulis juga di komentar, aku akan usahakan untuk bahas secepatnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak tertinggal video-videoku selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya.